Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali di channel kami, dan video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai cara pengisian syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK dalam pengadaan barang jasa. Mari kita mulai. Syarat-syarat khusus kontrak dalam pekerjaan konstruksi memiliki ketentuan antara lain korespondensi yang memuat data yang harus dilengkapi, yaitu satuan kerja pejabat penandatanganan kontrak, nama, alamat, website, email, faksimil yang harus diisi sesuai dengan pejabat penandatanganan kontrak. Kemudian ada pula nama, alamat, email, dan faksimil yang harus diisi sesuai dengan penyedia atau badan usaha atau nama KSO. Kemudian ketentuan wakil sah para pihak yang memuat data antara lain nama yang harus diisi oleh nama yang ditunjuk menjadi wakil sah pejabat penandatanganan kontrak berdasarkan surat keputusan pejabat penandatanganan kontrak yang diisi dengan nomor dan tanggal sesuai dengan tanggal SK pengangkatan wakil sah pejabat penandatanganan kontrak. Dan untuk penyedia, ada nama yang harus diisi sesuai dengan nama yang ditunjuk menjadi wakil sah penyedia berdasarkan surat keputusan, nomor dan tanggal yang diisi sesuai dengan tanggal SK pengangkatan wakil sah penyedia. Kemudian pencairan jaminan. Jaminan dicairkan dan diserahkan pada diisi nama kantor kas negara. Selanjutnya masa pelaksanaan. Masa pelaksanaan diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf. Masa pelaksanaan untuk serah terima sebagian pekerjaan atau bagian kontrak diisi bagian pekerjaan, kemudian diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf. Masa pelaksanaan bagian pekerjaan atau bagian kontrak diisi bagian pekerjaannya, selama diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf. Catatan, ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan atau rancangan kontrak. Kemudian ketentuan masa pemeliharaan. Dalam ketentuan tersebut, data memuat masa pemeliharaan berlaku selama diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf. Hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan atau PHO. Selanjutnya ketentuan serah terima sebagian pekerjaan atau bagian kontrak. Memuat data antara lain dalam kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut. Data tersebut diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan rancangan kontrak. Kemudian, ketentuan pemeliharaan untuk serah terima sebagian pekerjaan bagian kontrak. Dalam ketentuan ini memuat data masa pemeliharaan bagian pekerjaan atau bagian kontrak yang diisi bagian pekerjaannya. Untuk selama diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf. Hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan yang diisi oleh bagian pekerjaannya. Yang kedua, masa pemeliharaan bagian pekerjaan atau bagian kontrak diisi bagian pekerjaannya dan untuk selama diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf. Kemudian hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaannya diisi bagian pekerjaannya, dan seterusnya. Untuk catatan, ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan secara parsial dan sudah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Selanjutnya ketentuan gambar as-built dan pedoman pengoperasian dan perawatan atau pemeliharaan. Memuat data gambar as-built diserahkan paling lambat diisi sesuai dalam huruf, dan atau pedoman pengoperasian dan perawatan pemeliharaan harus diserahkan paling lambat diisi dalam huruf sesuai hari kalender setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
Selanjutnya, ketentuan penyesuaian harga. Pada ketentuan ini dapat dipilih diberikan atau tidak diberikan. Dalam hal diberikan, maka rumusannya mengacu pada ketentuan atau rumusan yang sesuai pada tabel ini. Rumusan di atas memperhatikan beberapa hal, dimulai dari hal yang terdapat pada poin A hingga hal yang terdapat pada poin H. Selanjutnya, ketentuan pembayaran tagihan. Pada ketentuan ini memuat data batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh pejabat penandatanganan kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah diisi dalam huruf sesuai hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh pejabat penandatanganan kontrak. Kemudian ketentuan hak dan kewajiban yang memuat data hak dan kewajiban penyedia dimulai dari poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Diisi oleh hak dan kewajiban penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK. Kemudian tindakan penyedia yang mengisyaratkan persetujuan pejabat penandatanganan kontrak memuat data tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan pejabat penandatanganan kontrak adalah diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, itu pun apabila ada. Kemudian ketentuan tindakan penyedia yang mengisyaratkan persetujuan pengawas pekerjaan memuat data tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan pengawas pekerjaan, diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK apabila ada. Kemudian kepemilikan dokumen. Dalam ketentuan tersebut memuat data penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut. Diisi batasan ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya untuk penelitian riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat penandatanganan kontrak. Kemudian fasilitas. Dalam ketentuan fasilitas memuat data pejabat penandatanganan kontrak akan memberikan fasilitas berupa diisi fasilitas milik pejabat penandatanganan kontrak yang akan diberikan kepada penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini, itu pun apabila ada. Kemudian ketentuan peristiwa kompensasi yang memuat data termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia adalah diisi apabila ada peristiwa kompensasi lain selain yang telah tertuang dalam SSUK. Kemudian besaran uang muka. Uang muka diberikan paling tinggi sebesar berapa persen ditulis dalam huruf dan harga kontrak. Kemudian ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan. Dalam ketentuan tersebut memuat data pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut sebagaimana terlihat dalam tabel ini. Dimulai dari poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Dimulai dari tahapan pembayaran, besaran pembayaran dari harga kontrak, dan keterangan. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan dimulai dari poin 1, 2, 3, dan seterusnya, diisi dokumen yang disyaratkan. Selanjutnya, ketentuan pembayaran bahan dan atau peralatan. Dalam ketentuan tersebut memuat data penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama atau material on-site yang ditetapkan sebagai berikut. Terdapat poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Diisi bahan atau peralatan, dibayar berapa persen dari harga satuan pekerjaan. Contoh yang termasuk material on-site peralatan yaitu eskalator, lift, pompa air, stasioner, turbin, peralatan elektromagnetik atau elektromekanik, bahan, fabrikasi, sheet, pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, wire mesh, fabrikasi, bahan jadi, beton, cetak. Contoh yang tidak termasuk material on-site
yaitu pasir, batu, semen, aspal, dan besi tulangan. Selanjutnya, ketentuan denda akibat keterlambatan. Untuk pekerjaan ini, besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 atau 1/1000 dari sebelum PPN. Diisi dengan memilih salah satu dari harga kontrak atau harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak dan belum diserah terimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial. Kemudian ketentuan umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan. Poin A. Bangunan hasil pekerjaan memiliki umur konstruksi selama diisi dalam huruf tahun sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan. Poin B. Pertanggungan terhadap kegagalan bangunan ditetapkan selama diisi dalam huruf tahun sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan, diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf A apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 tahun. Kemudian ketentuan penyelesaian perselisihan atau sengketa. Memuat data penyelesaian perselisihan atau sengketa para pihak dilakukan melalui titik-titik. Selanjutnya, selain ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak, terdapat juga lampiran. Yang pertama, lampiran A yang berisi daftar harga satuan timpang, didapatkan dari pokja pemilihan apabila ada. Kemudian, daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan disubkontraktor apabila ada. Yaitu poin A, pekerjaan utama. Wajib diisi oleh pejabat penandatanganan kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak. Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran. B. Pekerjaan bukan pekerjaan utama. Wajib diisi oleh pejabat penandatanganan kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak. Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran. Selanjutnya, daftar personel manajerial. Wajib diisi oleh pejabat penandatanganan kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak. Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran. Kemudian, daftar peralatan utama. Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak. Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran. Selanjutnya, lampiran B, syarat-syarat khusus kontrak, yaitu rencana keselamatan konstruksi atau RKK. Antara lain bentuk rencana keselamatan konstruksi yang memuat daftar isi dimulai dari poin A, B, C, D hingga E. Contoh fakta komitmen keselamatan konstruksi badan usaha tunggal atau atas nama sendiri. Fakta komitmen keselamatan konstruksi saya yang bertanda tangan di bawah ini memuat nama jabatan bertindak untuk. Untuk nama diisi nama wakil sah badan usaha, jabatan diisi sesuai dengan jabatannya, bertindak untuk contohnya PT, CV, firma atau lainnya, dan atas nama sesuai dan cantumkan nama. Dalam rangka pengadaan isi nama paket, pada titik-titik isi sesuai dengan nama pokja pemilihan, berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero accident dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi poin 1 sampai dengan poin 7, kemudian tempat, tanggal, bulan, dan tahun, nama penyedia, tanda tangan, dan nama lengkap. Contoh fakta komitmen keselamatan konstruksi badan usaha ber-KSO. Yang pertama, judulnya sama seperti fakta komitmen sebelumnya, yaitu fakta komitmen keselamatan konstruksi. Kami yang bertanda tangan di bawah ini memuat nama, jabatan, bertindak untuk, kemudian nama, jabatan, bertindak untuk, dan seterusnya. Dan seterusnya ini diisi sesuai dengan jumlah anggota KSU.
Dalam rangka pengadaan titik-titik isi nama paket, pada titik-titik isi sesuai dengan nama pokja pemilihan, berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero accident dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi memenuhi 7 poin. Yang pertama, memenuhi ketentuan keselamatan konstruksi, menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, menggunakan material yang memenuhi standar mutu, 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, dan 6. Melaksanakan standar operasi dan prosedur SOP. Kemudian yang terakhir, poin 7, memenuhi 9 komponen biaya penerapan SMKK. Kemudian di bawahnya tempat, tanggal, bulan, tahun, nama penyedia, terdapat beberapa nama penyedia, lebih dari satu, kemudian nama lengkap, dan jangan lupa cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO. Kemudian identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan peluang. Tabel 1, identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan, pengendalian risiko K3. Terdapat nama perusahaan, kegiatan, lokasi, tanggal dibuat. Halaman berikut contoh tabelnya seperti berikut formatnya. Keterangan PPK mengisi kolom 1, 2, dan 3. PPK mengisi kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya berdasarkan tahapan pekerjaan. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, di mana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi dan atau petugas keselamatan konstruksi. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16 diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi dan atau petugas keselamatan konstruksi. Apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis tidak ada atau N_A. Kemudian di sini ada keterangan dibuat oleh Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. B.2, rencana tindakan, sasaran khusus, dan program khusus. Berikut contoh format tabel sasaran khusus dan program khusus. Tabelnya berbentuk seperti ini, dan di sini ada nama perusahaan, kegiatan, lokasi, dan tanggal dibuat. Kemudian di yang paling bawah dibuat oleh Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Kemudian dukungan keselamatan konstruksi, contoh tabel jadwal program komunikasi seperti ini, ada poin 1, 2, 3, sampai 4. Dan operasi keselamatan konstruksi, contoh tabel analisis keselamatan pekerjaan atau job safety analysis. Memuat nama pekerja, nama paket pekerjaan, dan tanggal pekerjaan. Kemudian alat pelindung diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Terdapat beberapa poin, yaitu helm atau safety helmet, sepatu, sarung tangan, rompi keselamatan, masker, dan seterusnya bisa ditambahkan. Kemudian evaluasi keselamatan konstruksi, pemantauan dan evaluasi. Kegiatannya antara lain inspeksi keselamatan konstruksi, patroli, dan audit internal. PIC, kemudian kolom bulan keberapa, tabel contoh sesuai dengan tabel contoh jadwal inspeksi dan audit. Demikian tutorial cara pengisian syarat-syarat khusus kontrak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.